Terima kasih yang terhormat Bapak Panglima TNI, yang saya hormati Bapak Kapolri dan Bapak sekalian dan rekan-rekan media. Saya akan menjelaskan tentang perkembangan pelaksanaan SAR sesuai dengan Task Organization SAR KRI Nanggala, di mana pada 3 hari yang lalu telah saya sampaikan bahwa Satgas SAR telah mengisyaratkan submis, di mana pada fase submis tersebut terhadap KRI Nanggala yang hilang kontak, kita telah melaksanakan mengerahkan kekuatan unsur-unsur, baik unsur TNI AL maupun unsur-unsur lain, di mana unsur TNI AL kita telah mengerahkan 16 KRI dan 5 pesawat udara yang masih melaksanakan pendeteksian sampai saat ini. Yang khususnya unsur-unsur yang memiliki kemahnitan yang tinggi, yang dibantu oleh 4 kapal dari Baharkam Polri, kemudian 2 kapal Basarnas dan 1 kapal Bakamla, dan juga bantuan dari negara sahabat yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Panglima TNI, di mana saat ini ada kapal Australia, Frigate Ballarat, dan masih dalam perjalanan yang insya Allah nanti malam akan datang, yaitu kapal Rescue MP Megabakti dan juga Swift Rescue dari Singapura yang mudah-mudahan dapat membantu. Namun demikian kita juga sudah datangkan KRI Rigel yang sudah bekerja sejak semalam. Dan sampai saat ini KRI Rigel sedang melaksanakan pendeteksian lanjutan untuk meyakinkan kontak-kontak yang bawa air di sekitar datum atau posisi terakhir kapal selam terlihat, dan sampai siang hari ini masih mendeteksi dan mengevaluasi hasil dari datum yang tadi sudah disampaikan. Mudah-mudahan nanti sore sudah ada meyakinkan bahwa kapal selam ada di situ. Kemudian pada beberapa hari lalu dan sampai hari ini tadi telah ditemukan beberapa kepingan dan barang-barang yang berada di sekitar lokasi terakhir kapal selam tersebut terlihat saat menyelam itu, yang diyakini merupakan bagian atau komponen yang melekat di dalam kapal selam, dan ini tidak akan terangkat keluar kapal apabila tidak ada tekanan dari luar atau terjadi keretakan di peluncur torpedo. Jadi bukti-bukti nanti akan sekarang kita tampilkan. Bukti-bukti yang terapung bersama dengan kemarin yang saya sampaikan terjadi tumpahan minyak, kemudian oli, dan juga barang-barang yang diyakini barang-barang ini adalah barang-barang milik KRI Nanggala. Dan barang-barang ini tidak dimiliki oleh umum, dan di sekitar radius 10 mil tidak ada kapal lain yang melintas, sehingga dan dari para ahli, dalam saksi ahli dalam hari ini adalah mantan-mantan ABK KRI Nanggala dan juga komunitas kapal selam, diyakini bahwa ini adalah barang-barang milik KRI Nanggala, di mana yang hitam ini adalah, ya coba tahu dari sini. Nah, yang hitam ini adalah pelurus tabung torpedo. Ya, kemudian yang tengah ini adalah untuk pembungkus pendingin, pipa pendingin. Ini ada tulisannya Korea, di mana pada saat 2012 KRI Nanggala pernah overhaul di Korea. Kemudian yang di botol ini yang warna orange itu adalah grease untuk pelumasan naik turunnya periskop kapal selam, sehingga kalau dia lagi di atas kering, kemudian dikasih pelumas itu oleh anggota, dan itu juga ikut muncul. Dan kemudian yang sebelahnya itu adalah alas yang dipakai ABK KRI Nanggala yang biasa dipakai untuk sholat biasanya. Nah, ini tadi diyakini oleh para mantan-mantan ABK KRI Nanggala bahwa ini adalah milik KRI Nanggala, dan juga spon-spon ini adalah untuk penahan panas pada fresh room
ya supaya tidak kondensasi presum tersebut sehingga dikasih spon itu. Ini harusnya spon ini besar, lebar itu, tapi ini keluarnya dalam bentuk kecil-kecil. Dan yang terakhir adalah solar. Kalau solar ini umum dan tadi sudah terlihat juga dalam patroli udara, solarnya sudah meluas pada radius 10 mil tersebut. Dengan demikian, dengan adanya bukti-bukti otentik yang ini diyakini adalah milik KRI Nanggala, sehingga pada saat ini kita isyaratkan untuk dari Satmis kita tingkatkan menuju fase Sapsang. Ya, kita tingkatkan menuju fase Sapsang, di mana pada fase Sapsang nanti akan kita siapkan untuk evakuasi medis terhadap ABK yang kemungkinan masih ada yang selamat. Kita evakuasi baik ke Surabaya atau nanti ke Banyuwangi, akan kita lanjutkan untuk proses berikutnya. Demikian juga untuk tim gabungan SAR masih terus berjuang dengan keras untuk meyakinkan identitas kotak-kotak yang ada tadi. Sehingga dengan pernyataan ini dari Satmis menjadi Sapsang, saya selaku pemimpin TNI Angkatan Laut dan atas nama seluruh prajurit TNI Angkatan Laut ya turut prihatin atas kejadian ini, khususnya terhadap warga Hiu Kencana. Jadi di Angkatan Laut ada warga Hiu Kencana, adalah warga kapal selam, atas kejadian yang tidak kita harapkan semuanya. Ya. Namun demikian, dengan adanya kejadian ini, untuk unsur-unsur kita yang masih melaksanakan pendeteksian bersama unsur-unsur lain, termasuk unsur dari Barakampolri, kemudian dari Basarnas, dan dari instansi terkait, dan juga dari luar negeri yang masih dalam perjalanan dan berdatangan, nanti akan berusaha keras, karena kedalaman laut yang kita deteksi tadi adalah pada kedalaman 850. Ya, ini sangat riskan dan sangat memiliki kesulitan yang tinggi, baik untuk ROV maupun untuk pengangkatan nantinya. Sehingga dengan kesulitan ini kita tetap jalankan untuk melaksanakan prosedur-prosedur pengangkatan maupun evakuasi berikutnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah SWT, Tuhan Maha Esa, senantiasa memberikan jalan yang terbaik bagi kita semuanya. Kami kembalikan pada Allah.